Nah, ini kan apa, laki-laki dapat bidadari. Nah, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita bisa mendapatkan bidadara? Apakah bidadara ada? Langsung aja kita lihat dulu. Ada tayangan yang berikut ini nih. Al-Quran berbicara panjang lebar tentang bidadari bermata jeli yang disediakan Allah di surga untuk laki-laki. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31-33, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan kawakib atraba, gadis-gadis perawan yang sebaya. Selain itu, ada juga Quran surat Ar-Rahman ayat 70, yang artinya, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik akhlaknya, lagi cantik-cantik parasnya. Bagaimana sebenarnya penjelasan ayat tersebut? Dan apa balasan bagi perempuan di surga kelak? Apakah disediakan pula laki-laki tampan di surga? Oh, yang terakhir gambarnya bidadaranya begitu bukan ya gitu ya? Ini Habib yang bahas. Iya, ini Masya Allah luar biasa. Pas nih, yang bahas juga bidadara nih. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih bicara masalah tentang tadi nih Bib nih, mohon izin sebelumnya Bib ya. Ada bidadari di surga yang bikin kadang-kadang Perempuan-perempuan tuh jealous. Banyak perempuan di dunia ini jealous sama suaminya. Ih, enak banget sih suaminya dapat bidadari. Terus gimana dengan kita? Apakah kita dapat bidadara? Nah, bagaimana penjelasannya Habib, mohon izin silakan Bib. Izin Guru Maulana Ustazah Lulu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Islam itu Indah Trans TV. Tadi kita dengarkan dari bidadari dan bidadara tadi ya, ceramah. Kalau ditanyakan tadi tentang apakah ya di surga itu ada bidadara. Jadi begini, pertama di dalam Islam yaitu dibedakan laki dengan perempuan, ya Mas Fadli ya. Jadi di dalam syariah dikatakan yang namanya adil itu wada'a syai' ya fi makani, menyimpan sesuatu pada tempatnya. Laki dengan perempuan itu dibedakan dari fisik maupun juga fungsinya. Maka ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi yang beda. Jadi berkaitan dengan laki-laki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memang laki-laki itu kecenderungannya tinggi terhadap wanita. Di salah satunya di surah Al-Imran dikatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Jadi nomor satu godaan laki-laki itu Mas Fadli adalah perempuan. Gitu ya. Baru kemudian wal banin wal qanatiril muqantarah, ya anak-anak, lalu perhiasan, lalu yang lain. Jadi laki-laki godaan terbesarnya perempuan. Nah, oleh sebab itu maka laki-laki itu memimpin, dan laki-laki diberikan sama Allah Subhanahu wa taala izin bagi yang mampu untuk misalnya menikah lebih dari satu. Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang kau sukai itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu berlaku adil maka 1 fawahidah. Nah, dari sini syariat itu membedakan. Ya, kalau misalnya kita tanyakan bagaimana dengan wanita, wanita itu sama Allah Subhanahu wa taala diberikan struktur fisik dan juga emosional, perasaan, kejiwaan yang dia tidak seperti laki-laki. Ya, buat wanita godaan terbesar itu bukan laki-laki, tapi godaan terbesarnya adalah barang, perhiasan, harta. Ya, nah maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi wanita itu diberikan juga seperti itu. Misalnya kalau kita tanya, wah kalau gitu nggak adil, laki-laki boleh nikah lebih dari satu, perempuan kok nggak. Tapi wanita karena kecenderungannya tadi kepada benda, sama Allah Subhanahu wa taala dihalalkan untuk perhiasan. Wanita halal menggunakan emas, laki-laki haram. Wanita halal menggunakan sutra, laki-laki haram. Ya, di dalam hadis sahih dikatakan begitu karena perbedaan ini. Nah, lalu misalnya kita melihat wanita juga, kalau misalnya ini contohnya soal perbedaan tadi ya. Kalau misalnya kita beli sama-sama mau beli bolpen, laki dengan perempuan, berangkat ke mall, apa yang terjadi? Kalau laki-laki strict langsung beli bolpen pulang. Betul. Kalau wanita apa? Dia keliling dulu, mungkin nyoba macam, karena memang itu kecenderungannya. Dan Islam itu memfasilitasi itu. Maka ketika di surga, wanita bukan kemudian diberikan bidadara banyak-banyak, bukan. Tapi harta, barang, berlimpah, fashion yang luar biasa. Salah satunya dalam satu hadis dikatakan ada seorang sahabat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, dia ingin mati syahid, lalu dia bermimpi mirip dengan tadi yang disampaikan Ustadz Maulana. Ketika kemudian bermimpi dia masuk ke surga itu, dia melihat ada 10 orang wanita cantik luar biasa, belum pernah dia lihat.
Terus dia nanya, apakah ini apa namanya wanita di surga seperti itu? Oh bukan, kalau wanita di surga di sana nanti. Saya cuman pengurus tukang kebun. Kalau tukang kebunnya aja 10 orang gitu kan. Ini untuk wanita ya di surga. Lalu kemudian dia jalan lagi, kemudian ketemu 20 orang. Lebih cantik bumi dan langit dibanding yang pertama tadi. Yang tadi aja udah nggak ada bandingannya. Apa kalian ini wanita di surga? Bukan, bukan. Kami ini cuman yang untuk nanam bunga, merawat bunga. Perawat bunganya aja kayak gitu. Ini buat wanita ya, beda dengan laki-laki. Lalu kemudian lanjut lagi, kemudian berjalan dia bertemu dengan 40 orang. Wanita yang cantiknya luar biasa lebih daripada yang 20 orang ini. Ya, dalam hadis sahih. Lalu ditanya lagi, apa kalian nih wanita di surga? Bukan. Kami ini adalah pelayannya. Ya kalau di kita mungkin bagian salonnya, mani-pedinya. Ustazah Lulung lebih paham. Ngurusin yang begitu. Lalu di mana wanitanya? Silahkan masuk ke istana itu. Dia masuk ke istana, lalu kemudian ada satu ruangan yang paling indah. Dia lihat di situ ada apa namanya ranjang, satu yang indah kosong, satu lagi ada wanita yang tidak bisa dibayangkan indahnya. Sayalah katanya wanita di surga itu. Jadi bayangkan itu yang indah-indah tadi itu hanya pelayannya doang. Begitu apa yang diberikan kepada para wanita di surga. Wih, Masya Allah. Jadi kayak ratunya bidadari. Iya, koordinatornya bidadari. Lebih cantik lagi daripada bidadari. Lepaskanlah dosa